Inilah alasan kenapa Malaysia menjadi negara paling dibenci di ASEAN. Malaysia negara satu-satunya di Asia Tenggara yang pernah mendukung Israel dan tidak pernah mengakui adanya Palestina. Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Gila. Ide Presiden Prabowo menjadikan Israel dan Palestina sebagai two-state solution sangat-sangat mengecewakan. Ya Allah, selamatkanlah Malaysia dari fitnah-fitnah Dajjal dari seberang. Ya Allah, fitnah Malaysia das Konoha selalu import barang Israel. Lalu menfitnah negara Malaysia. Ternyata orang-orang kita ataupun presiden kita sendiri ingin bersekutu dengan Israel. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video lagi-lagi netizen Konoha ini memfitnah negara Malaysia, geng. Tahu gak sih penyebab Malaysia negara paling dibenci di ASEAN? Inilah alasannya. Karena itu hari sangat viral sekali ya, geng, ya, sampai ke negara Malaysia bahwasannya presiden kita sendiri, geng, itu menyokong ingin bergabung ataupun ingin bersekutu dengan negara Israel, geng. Dan di video kali ini yang akan Ikinya reaction ini, geng, ini seakan-akan ini alasannya karena Malaysia adalah penyokong Israel, katanya, geng. Sejak kapan Malaysia menyokong Israel? Perlu kalian ketahui ya, daripada netizen-netizen Konoha, Malaysia anti-Israel. Lihat sendiri paspornya. Di belakang paspor Malaysia, lihat sendiri seperti apa, geng. Kayak gitu, geng, ya. Saking antinya kepada negara Israel yang satu ini, geng. Sampai negara Malaysia itu memboikot negara Israel ini, geng. Malu kita, geng. Ada isu tentang Indonesia bergabung dengan Israel, malah dibuat fitnah seperti ini oleh netizen Konoha ataupun dari oknum daripada Konoha, geng, kayak gitu. Sampai ustadz daripada ternama Indonesia itu juga malu. Warga Indonesia malu, geng. Masa kita kalah dengan negara kecil Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita rendahkan, yang selalu kita fitnah dengan video-video hoax kayak gitu. Namun Ikinya yakin ya, geng, ya, daripada netizen-netizen Malaysia ini, semuanya netizen-netizen Malaysia itu netizen yang cerdas, yang pandai, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak dulu videonya seperti apa dan komentarnya seperti apa. Nanti Ikinya akan bacakan juga ya, geng, ya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Inilah alasan kenapa Malaysia menjadi negara paling dibenci di ASEAN. Malaysia negara satu-satunya di Asia Tenggara yang pernah mendukung Israel dan tidak pernah mengakui adanya Palestina. Diketahui juga, negara yang membunuh suku Islam di tanah asli tiap hal Sabah. Negara yang tidak mengakui suku Latgulut yang begitu berjasa membunuh jenderal Inggris di Sabah. Malaysia juga dikenal sebagai negara pencuri kebudayaan antara lain Indonesia, India, Vietnam, Filipina, dan pencuri polis Thailand. Malaysia juga negara yang masuk daftar hitam dunia sebagai negara penjual manusia. Inilah alasan kenapa Malaysia menjadi negara paling dibenci di ASEAN. Malaysia negara satu-satunya di Asia Tenggara yang pernah mendukung Israel dan tidak pernah mengakui adanya Palestina. What? Ternyata Indonesia suka ngimpor barang dari Israel. Meskipun nggak punya hubungan kerjasama dengan Israel, ternyata tiap tahun Indonesia rutin impor barang dari Israel. Wakil Menteri Perdagangan Indonesia pun tidak mengelak soal hal ini. Wow, segitunya ya, geng, ya. Ada berita baru pasal presiden kita ingin menyatakan bersekutu ataupun ingin bekerja sama dengan Israel. Netizen Konoha tidak terima dan terus memfitnah negara Malaysia ataupun warga Malaysia. Sejak kapan Malaysia bersekutu ataupun menyokong kedaulatan ataupun Israel? Gak pernah, geng, kayak gitu, geng. Gak pernah sama sekali. Jadi jangan membuat fitnah seperti itu. Malaysia itu anti banget ke Israel, anti banget ke negara Israel yang satu ini, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, ini karena ini biar tidak salah paham kayak gitu ya, geng, ya. Ikinya akan membaca komentar-komentar daripada netizen Malaysia maupun netizen Indonesia.
Oke, kini akan membaca yang pertama ya, nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Konoha suka bohong, sebab itu netizen Vietnam gak suka kesombongan negara Konoha. Malu, geng. Ya Allah, selamatkanlah Malaysia dari fitnah-fitnah Dajjal dari seberang. Ya Allah. Ya Allah. Mohon maaf, Bang. Kita bacakan selanjutnya, geng. Setahu aku, Malaysia banyak impor barang dari Palestina. Benar sekali. Sejak bila kami gunakan barang Israel, Konoha ternyata mempunyai IQ 78. Malu sekali, geng. Aduh. Fitnah Malaysia das Konoha selalu import barang Israel. Malu, geng. Malu melihat faktanya, geng. Bahkan sekarang ini, geng, banyak orang-orang Indonesia yang bersuara, geng. Termasuk ikinya juga. Malu kita bila melihat cermin ke negara Malaysia. Malaysia tuh anti banget dengan Israel, geng. Bahkan boykot. Geng, hebatnya boykot di Malaysia ini, geng. Nanti ikinya akan mereaction lagi ya, geng. Ya. Satu video lagi reactionan kayak gitu. Hebatnya negara Malaysia memboykot barang-barang dari Israel ini, geng. Wow, membuat anjlok ekonomi para Israel ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi, yang membuat konten tadi tentang fitnahnya negara Malaysia itu, wah, Anda sangat hebat sekali ya. Padahal negara Malaysia itu ya, fakta yang pertama, pernah menyelamatkan beberapa orang 78 atau enggak 80 ya, di perbatasan untuk dibawa balik ke negara Malaysia. Itu, saking cintanya kepada negara Palestina. Netizen Konoha ataupun oknum daripada Konoha ini suka membohong. Jom kita kasih fakta lagi, geng, bahwasannya Presiden kita sendiri yang mendukung. Kita simak lagi ya, geng, ya. Nih tuh, Ustadz Felix Xiaobe nyorotin tuh ucapannya Pak Presiden kita ini. Katanya kita harus mengakui penjajah. Ini gila. Kata gue bukan gila, degleng sama daglog. Kuanan emang dia penjajah ya, mau diakuin. Ngalah. Pansan B dulu dikeluarin dari keluarga cendana. Emang begitu kelakuannya berarti. Di mana-mana mah namanya penjajah mah kudu diusir. Suruh mantog merah kemana kek. Ini mah malah mau diakuin. Berarti nih misalnya nih ada orang nyerobot lahan orang gitu, nyerobot tanah orang, terus kita akuin gitu, gimana? Orang ada sangar-sangar pisan, ngalah. Gua mau bagaimana, gua orang bakatan gua ngakuin namanya penjajah itu diakuin. Penjajah mah kudunya mantok merah kemana kayak sono gitu. Ontong balik lagi. Ya itu tanah orang, bukan tanah lo. Madat banget lo. Ada apa dengan Presiden Prabowo? Tiba-tiba mau melegalkan penjajahan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini. Kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan? Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang, ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah the problem to begin with, gitu maksudnya. Itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyapel orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya, Israel itu proyek kolonisasi Barat. Pikirin baik-baik, kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang? Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Ide Presiden Prabowo menjadikan Israel dan Palestina sebagai two-state solution sangat-sangat mengecewakan. Terus lo bilang, lah bang, kan dulu juga Gus Dur pengen mengakui hubungan dan diplomatik dengan Israel. Jangan lo samain bos. Gus
Gus Dur dan juga Prabowo. Beda era dan juga beda kepemimpinan. Di era Gus Dur dulu, Perdana Menteri Israel adalah Yitzhak Rabin yang diberikan hadiah Nobel Perdamaian karena menginisiasi perdamaian dengan Palestina bersama Yasser Arafat lewat perjanjian Oslo. Netanyahu adalah pembunuh berdarah dingin, ekstremis sayap kanan, manipulator politik, pembunuh anak-anak kecil, pembunuh rumah sakit, pembunuh medis, dan orang-orang tidak bersalah lainnya. Jangan lu samain. Two-state solution itu adalah solusi yang melegitimasi penjajahan dan juga genosida yang selama ini dilakukan oleh Israel, terutama di bawah tangan berdarah Netanyahu. Ini hanya membuat Palestina yang memiliki tanah mereka itu jadi harus berbagi dengan si penjajahnya. Jelas-jelas selama ini Palestina itu semakin berkurang tanahnya karena kian diokupasi oleh Israel. Two-state solution bukanlah solusi. Sekalipun Palestina merdeka, Israel nggak bisa kita cintai begitu aja. Kita harus meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan. Pak Presiden Prabowo jangan kebiasaan melakukan berbagai pelanggaran HAM, terus nggak mau ditanggungjawabin, nggak mau bertanggung jawab. Kita pun harus minta pertanggungjawaban ke Israel. Hukum mereka, hukum Netanyahu. Lagi-lagi, jangan lo samain Gus Dur dengan Israel dulu dan Prabowo dengan Netanyahu sekarang. Gus Dur sangat memahami politik Timur Tengah. Dia bahkan pernah berpendidikan di Timur Tengah. Gus Dur juga memahami kepemimpinan Israel kala itu yang dipimpin Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin dulu bahkan menang di Israel. Salah satu gagasannya adalah perdamaian dengan Palestina. Yitzhak Rabin bahkan berjabat tangan dengan Presiden Palestina untuk mendorong adanya perdamaian. Di titik Yitzhak Rabin ditembak mati oleh ekstremis Israel yang menolak Israel berdamai dengan Palestina, yang pengen Israel terus mengokupasi Palestina. Israel kala itu sangat-sangat lizard evil. Israel sekarang adalah si iblis, setan juga insecure lihat Netanyahu. Tolak two-state solution, wujudkan kemerdekaan Palestina, adili Israel, hukum Netanyahu, dan hukum seluruh pelanggar HAM berat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya nggak? Jangan lupa. Malu bila kita mendengar fakta yang sebenarnya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi ini fakta geng ya. Indonesia ingin mengakui Israel, ingin bekerja sama, ingin bersekutu juga. Mungkin Indonesia ini bukan ikinya menduga ataupun memfitnah ya, geng ya. Namun ini dugaan saja. Karena banyak investor itu lari dari Indonesia kemana, nggak tahu kemana larinya. Paling tentu paling banyak ke Vietnam dan juga Malaysia, Thailand, Singapura kayak gitu, geng ya. Makanya sampai segitunya, mungkin ini desaan daripada Amerika ya, geng ya. Kekurangan investor, Indonesia sampai rela mengakui dan ingin bekerja sama. Wah, malu kita, geng, malu. Yang kita berkuar-kuar, yang selalu menfitnah negara Malaysia. Ternyata orang-orang kita ataupun presiden kita sendiri ingin bersekutu dengan Israel. Waduh. Netizennya coba menjatuhkan negara Malaysia. Netizennya coba memfitnah negara Malaysia. Malah presidennya ingin bersekutu dengan Israel. Waduh. Malu, geng. Sumpah malu. Malu, geng. Kayak gitu, geng. Dilontarkan, digambarkan seakan-akan di mana ya, itu hari banyak pokoknya video-video tentang hal itu ya, geng ya. Namun tadi komentarnya seperti apa? Sampai muak orang Malaysia mendengar ocehan fitnaan daripada netizen Indonesia, geng. Semangat kepada netizen Malaysia, teruslah jangan percaya berita hoax ya. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. Itu pesan daripada Ikinya juga. Ikinya pamit undur diri dulu, geng. Bila video ini berkesan, jangan lupa like, comment, and share-nya sebanyak-banyaknya. Ikinya pamit undur diri dulu. Free Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana? Di next video. Bye-bye.